Kami dari kelompok 12 akan menyajikan materi tentang LGBT. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia. Nama saya Fajatri Haryadi. Perkenalkan, nama saya Figlio Octavian Swideli. Perkenalkan, saya Nugroho Kristianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LGBT. Nah, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan suatu isu yang sangat kontroversial terkait dengan keberadaan LGBT. Apa sih singkatan dari LGBT itu? Jadi LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kemudian apa sih itu lesbian atau gay, biseksual, transgender? Jadi yang pertama itu lesbian. Lesbian itu homoseksual antara sesama wanita, dan gay itu adalah homoseksual antara sesama pria atau lelaki gitu. Kemudian juga ada pun yang namanya biseksual. Biseksual sendiri adalah munculnya perasaan atau ketertarikan romantis, ketertarikan seksual atau kebiasaan seksual itu kepada wanita atau pria sekaligus gitu. Jadi istilahnya dia itu memiliki ketertarikan itu tadi kepada pria ataupun wanita secara sekaligus gitu. Kemudian yang terakhir ada transgender, yaitu munculnya perasaan laki-laki atau perempuan kepada fisik yang berbeda. Jadi mereka membuat ingin hidup dalam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin aslinya sendiri, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan komunitas ini dianggap meresahkan oleh masyarakat. Kekhawatiran masyarakat bukanlah tanpa alasan, sebab perilaku komunitas LGBT dianggap telah melanggar norma-norma agama dan merusak tatanan sosial. Keberadaan komunitas LGBT dianggap telah menodai agama dan Undang-Undang Republik Indonesia yang terdapat pada nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut merupakan faktor-faktor LGBT. Yang pertama dari faktor keluarga. Bisa karena di masa kecilnya ia mengalami kekerasan fisik, mental maupun seksualnya sehingga ia cenderung menyukai sesama jenis. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan dapat membuat seseorang menyimpang dalam seksualnya. Contohnya seperti anak disekolahkan di asrama yang memisahkan laki-laki dan perempuan, sehingga ia tidak dapat berinteraksi dengan lawan jenisnya. Faktor yang ketiga adalah faktor biologis, di mana penyimpangan seksual ini sejak lahir. Penyimpangan ini dipengaruhi oleh hormon testosteron yang dapat mempengaruhi wanita dan laki-laki. Yang keempat, ada faktor moral dan akhlak. Terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta menipisnya kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat akibat dari lemah iman dan hawa nafsu yang tidak dapat dikontrol. Menurut Alkitab tentang LGBT, dalam Perjanjian Lama dengan tegas dijelaskan bahwa sejak semula Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Pada Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pembahasan mengenai homoseksualitas dalam Perjanjian Baru pun masih menjadi perhatian, meskipun tidak secara khusus dibahas. Misalnya pada Roma 1 ayat 19-32 yang menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu akibat dan bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah. Alkitab dengan tegas melarang praktik homoseksualitas. Salah satunya pada Imamat 20 ayat 13.
Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bahkan dikatakan juga pada 1 Korintus 6 ayat 9-10. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang pikir, dan pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh berat konsekuensinya. Jadi, LGBT pada dasarnya bukan sekedar kecenderungan ataupun pilihan, tetapi merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, karena kita sudah sangat jelas dikatakan bahwa LGBT itu dilarang menurut Alkitab, tentunya sebagai orang percaya, kita tidak boleh terlibat dalam praktik tersebut. Namun, kita juga tidak boleh menghakimi atau menghina orang-orang karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena dalam Yakobus 2 ayat 10 tertulis, sebab barang siapa yang menguji seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari pandangannya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, tidak ada dosa yang dianggap ringan oleh Tuhan. Semua dosa sama beratnya. Paulus juga pernah menasihati dalam Roma 2 ayat 1, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi kita tidak diperintahkan Tuhan untuk menghakimi mereka. Namun, karena kita sudah mengerti dan memahami bahwa LGBT itu dilarang oleh Alkitab, kita diperintahkan atau dipanggil Tuhan untuk memberitakan atau mewartakan kebenaran tersebut kepada orang-orang LGBT, supaya tidak mengulangi kesalahan lagi dan mau menerima diri untuk bertobat dan hidup dalam pengkudusan.